Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Berjumpa lagi dengan saya di sini Muhammad Irfansyah dari kelas PAI 6C dan dengan absensi 173111093. Ya baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pembahasan yang cukup menarik dan cukup mengasihkan, yaitu terkait 3 hal. Yang pertama ada Al-Bashar, lalu yang kedua ada An-Nas, lalu yang ketiga ada Al-Insan. Nah, dari ketiga hal tersebut saya akan mencoba mengaitkan dengan suatu hal atau suatu fenomena yang sangat terkenal atau cukup menghebohkan pada akhir-akhir ini, yaitu dengan virus corona. Nah, apakah ada kaitannya dari ketiga hal tersebut dengan virus corona? Oh ada. Ya, simak pembahasan berikutnya. Mari kita bahas bersama-sama dan tetap simak video ini sampai habis. Dari pembahasan yang pertama yaitu Al-Bashar. Al-Bashar itu artinya adalah manusia. Nah, manusia di sini itu adalah manusia yang sekedar ada. Dalam bahasa Arab, manusia ini adalah manusia yang biasa saja. Istilahnya adalah manusia yang biasa saja. Nah, manusia di sini diartikan ia cenderung diam atau cenderung menerima apa adanya suatu hal yang terjadi. Nah, apabila saya kaitkan dengan konteks wabah virus corona, ini sangat berkaitan dengan rakyat biasa atau rakyat Indonesia yang baru mengalami suatu wabah ini dan tetap santuy atau tetap tenang. Padahal wabah ini tidak bisa dikatakan suatu hal yang biasa karena wabah ini sungguh berbahaya. Nah, Al-Bashar ini saya artikan sebagai rakyat atau masyarakat Indonesia pada saat ini, di mana masyarakat atau rakyat Indonesia pada saat ini itu cenderung masih mengabaikan akan bahayanya virus corona. Dan juga selain mengabaikan, masyarakat kita itu masih sangat minim pengetahuan akan virus corona ini. Nah, maka dari itu, dari pemerintah setingkat presiden dan jajaran-jajarannya itu mencoba menghimbau masyarakat dengan cara yang pertama itu sosialisasi yang paling utama atau yang paling efektif yaitu dengan media sosial. Nah, selain itu ada juga dengan iklan atau ada juga dengan berita-berita yang ada di televisi maupun radio. Nah, pada saat ini masyarakat kita itu masih kurang akan pengetahuan, di mana masih tetap tenang, tetap santuy akan satu hal yang terjadi ini, masih biasa saja. Ya, setelah pemerintahan menghimbau dengan cara mensosialisasikan sebuah virus atau wabah penyakit yang sangat berbahaya ini kepada masyarakat, nah, tugas masyarakat itu adalah menuruti atau menerima apa adanya dengan perintah dari presiden atau jajaran-jajarannya. Nah, dari himbauan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Pak Presiden atau pejabat-pejabat setempat, mulai dari gubernur maupun bupati yang lainnya, nah, kita tanggapi dengan serius, jangan hanya dihiraukan, karena kita sebagai manusia biasa atau yang biasa disebut dengan Al-Bashar, di sini tugas kita menerima apa adanya mengenai wabah ini. Lalu tugas lain kita yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintahan, yaitu yang pertama dengan tetap di rumah atau stay at home. Nah, mulai bekerja dari rumah, belajar dari rumah, lalu ada juga dengan cara lain yaitu menjaga kebersihan.
Nah, menjaga kebersihan di sini dengan cara mencuci tangan yang bersih, lalu bisa dengan wudhu, lalu bisa dengan apalagi ya, memakai hand sanitizer atau dengan memakai masker pada saat keluar rumah. Dan kita dihimbau juga untuk tetap di rumah. Nah, kalaupun ada sesuatu hal yang mendesak, kita boleh saja keluar rumah, tapi dengan suatu peralatan yang lengkap seperti masker, sarung tangan, jaket, topi, dan sebagainya. Hal itu meminimalisir terjadinya kontak langsung dengan orang lain. Di lain sisi, kita juga harus menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan merebaknya virus corona ini, dan kita juga harus menghargai juga terkait upaya atau usaha dari dokter maupun perawat maupun suatu instansi kesehatan lainnya. Di lain sisi, kita juga harus menghargai upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan yang terjadi pada saat ini, yaitu dengan cara melockdown secara bertahap. Nah, kita harus menghargai upaya itu dan kita harus menuruti dengan apa yang ada. Nah, selain itu kita juga harus menghargai juga mengenai dokter-dokter yang telah berusaha dan berupaya menyembuhkan pasien-pasien yang terjangkit virus corona. Nah, lalu cara lain dengan kita menghargainya itu dengan cara tetap di rumah dan menjaga daya imun tubuh kita supaya tetap sehat dan tetap fit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Al-Bashar. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai Al-Insan. Nah, Al-Insan di sini maknanya sama dengan Al-Bashar, yaitu sama-sama manusia. Tapi hakikatnya antara Al-Bashar dengan Al-Insan itu berbeda. Nah, apa perbedaannya? Sedangkan Al-Insan di sini bersifat dinamis. Berbeda dengan Al-Bashar yang ia itu cenderung diam dan cenderung menerima apa adanya. Nah, kalau Al-Insan ini adalah manusia yang ingin menjadi atau selalu berproses. Nah, bisa dikatakan bahwa Al-Insan ini adalah makhluk yang bermanfaat atau manusia yang bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Nah, apabila dikaitkan dengan virus corona atau permasalahan wabah penyakit yang meruak pada akhir-akhir ini, sedangkan Al-Insan ini saya ibaratkan seperti pemerintah atau pejabat pemerintahan yang sedang memikirkan bagaimana cara umatnya atau rakyatnya itu terbebas dari wabah penyakit virus corona. Nah, selain pejabat pemerintahan, ada juga seorang dokter atau seorang perawat yang selalu siap siaga merawat pasien yang terjangkit virus corona. Hal ini patut kita hargai dan kita apresiasi dengan cara kita sebagai masyarakat biasa mendukung langkah atau upaya dari pemerintahan untuk tetap di rumah dan tidak keluar mana-mana demi kemaslahatan bersama untuk tidak menularkan dan tidak terjangkit virus corona ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kita akan membahas pembahasan mengenai An-Nas. Apabila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada saat ini yang sangat hangat, yaitu fenomena virus corona. Nah, An-Nas ini saya ibaratkan sebagai Indonesia. Nah, di mana Indonesia ini tercipta dan terbentuk dalam berbagai suku, ragam, budaya, dan ras serta agama. Nah, dari semua hal tersebut dan dari elemen tersebut, mereka bersatu untuk melawan dari virus corona ini. Dengan cara apa? Yang pertama, saling mengingatkan dan saling menasihati. Nah, pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai An-Nas. An-Nas di sini diartikan sebagai manusia dalam artian yang luas, bukan sekedar individu. Dalam konteks sosiologis, kata ini diartikan sebagai rakyat umum tanpa memandang perbedaan status sosial.
Selain itu tidak hanya mencakup pada satu negara saja, yaitu negara Indonesia. Selebihnya ada juga negara-negara lain yang sudah terkena dampak virus corona ini. Sebagai contoh dari Cina atau di daerah Wuhan sendiri, saya membaca sebuah artikel bahwa masyarakat di sana itu di lockdown atau secara bahasa harusnya itu diisolasi dalam untuk tidak keluar selama waktu yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Nah, kenapa kok di lockdown atau pemerintah mengambil upaya atau cara seperti itu? Nah, karena memutus rantai penyebaran dari virus corona sendiri. Nah, selain itu tidak hanya di Cina yang menerapkan sistem seperti itu, ada juga Italia, ada juga negara lain seperti Iran seperti itu juga. Nah, kenapa? Karena agar tidak merajalela atau tidak meluas sampai ke negara lainnya. Nah, dalam bentuk upaya di Indonesia sendiri, kita juga sudah menerapkan mengenai lockdown, tapi secara bertahap, tidak langsung semua masyarakat bisa diatur sedemikian rupa seperti masyarakat di Cina maupun di Italia yang sangat patuh akan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Nah, di Indonesia sendiri dengan cara pelan-pelan atau bertahap. Nah, di lain sisi, masyarakat yang ada di seluruh dunia ini secara tidak langsung bekerja bersama-sama untuk memberantas virus corona ini agar supaya tidak mewabah ke negara lainnya. Dalam ketiga hakikat yang sudah kita bahas tadi mengenai Al-Bashar, Al-Insan, dan Al-Nas, mari kita coba renungkan bersama. Semuanya itu terkait dengan apa yang ada pada diri kita dan apa yang ada pada negara kita. Semoga bumi lekasnya baik dan kita tetap bisa beraktivitas seperti normal kembali seperti sedia kala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri, sedangkan kalau ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.